Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat budiman? Jumpa lagi dengan channel Tombo Atiku. Semoga sahabat semua senantiasa sehat, bersemangat, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, Tombo Atiku akan berbagi tentang kisah dan nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi, tahun kedua dari tahun Gajah, dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad wafat, termasuk di dalam Khulafaur Rasyidin. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama khalifah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar seringkali bepergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Mekah yang kaya, Abu Bakar adalah seorang terpelajar, bisa menulis dan membaca, dan dia menyukai puisi. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa pada berhala. Setelah itu, ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lain, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian. Berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh, tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat. Lihatlah aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis, lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Gelar ini diberikan Nabi berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj yang sangat aneh dan mengemparkan itu. Abu Bakar langsung membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanpa keraguan sedikitpun. Jika dia benar-benar mengatakan ini, dia mengatakan yang sebenarnya, kata Abu Bakar kepada kalangan yang menuduh cerita Nabi Muhammad SAW soal Isra Mi'raj merupakan sebuah kebohongan. Abu Bakar sangat mengenal karakter sahabatnya, Muhammad yang tidak pernah berbohong, bahkan untuk peristiwa remeh sekalipun. Abu Bakar berkata, "Apa yang begitu mengejutkan? Saya percaya padanya ketika dia mengatakan sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami. Dia bilang dia menerima wahyu dari Allah dan saya percaya padanya.
Abu Bakar kemudian pergi ke masjid di mana orang-orang masih berkumpul di sekitar Nabi, menyatakan ketidakpercayaan mereka. Dia bertanya kepada Nabi, apakah dia membuat pernyataan bahwa dia pergi ke Yerusalem dan kembali pada malam yang sama. Ketika dia mendengar jawaban setuju Nabi, Abu Bakar berkata, "Saya percaya Anda, kamu selalu mengatakan yang sebenarnya." Kemudian dia meminta Nabi untuk menggambarkan Yerusalem. Saat Nabi melanjutkan uraiannya, Abu Bakar terus mengulangi kata-katanya, "Saya percaya Anda, kamu selalu mengatakan yang sebenarnya." Nabi sangat senang dengan Abu Bakar, sehingga dia memberinya gelar As-Siddiq, yang berarti seorang mukmin sejati dan teguh. Ini adalah gelar yang paling dihargai Abu Bakar, yang dia pertahankan selama sisa hidupnya. Demikianlah sekilas tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq, sekelumit kisah di antara kisah-kisah tentang persahabatannya dengan manusia termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa nasihat atau kata bijak dari Abu Bakar As-Siddiq. Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya dia terus-menerus tidak taat kepada Allah yang Maha Kuat. Tidak ada pembicaraan yang baik jika tidak diarahkan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Kami diuji dengan kesusahan, maka kami sabar. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan atau kemewahan, hampir-hampir kami tidak sabar. Kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kebohongan terbesar adalah ketidakjujuran. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan. Namun, wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih menakjubkan lagi. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal saleh, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati